Kalian dan saya bakal melihat bagaimana Lin Wan, pemilik toko lemah, berubah drastis setelah dia masuk ruang terkunci Mobius. Akhirnya mulai menyadari betapa mengerikan kemampuan aslinya. Hanya bermodal energi chi spiritual dan material yang tepat, bahkan makhluk spiritual biasa bisa didorong melampaui batas aslinya. Masalahnya, ikan mas penyerap energi spiritual ini sangat sulit dibesarkan master penciptaan, malah naik tingkat biasa ke elit hanya dalam 1 jam saja. Tapi alih-alih merasa puas, Lin Wan justru langsung menyadari biayanya. Ikan mas itu menyerap jauh lebih banyak ki dibanding lobak hijau, membuktikan bahwa setiap evolusi hebat butuh bayaran mahal. Untuk mengatasinya, dia langsung memenuhi ruang Mobius dengan biji energi, meningkatkan kepekatan ki spiritual hingga ruangnya mencapai batas maksimal. Lalu dia menguji lagi kekuatan ruang terkunci itu dengan meningkatkan laba-laba penyembur jaring ke kualitas epik jauh lebih cepat dari dugaannya. Tapi, hal ini mengajarkan satu kebenaran lain. Kemampuannya saja tidak cukup. Untuk merevolusi makhluk spiritual, dia butuh pengetahuan, bahan baku, uang, dan pemahaman mendalam soal evolusi itu sendiri. Sambil Lin Wan mempelajari makhluk spiritual ini, seleksi alam, naluri bertahan hidup, serta peningkatan kualitas, dia sadar bahwa penciptaan sejati bukan sekadar membuat makhluk spiritual lebih kuat. Ini tentang memahami sifat alami mereka dan menuntun masa depannya. Kalian harus tahu, cowok sekuat ini bahkan tidak bisa mengevolusi semut. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi pada dunia? Sekitar seabad lalu, energi spiritual bangkit di bumi dan langsung menjadi kekuatan paling dicari di seluruh dunia. Berkat ini, hewan berevolusi kedua arah, yakni pengembalian liar fisik serta mutasi spiritual berbasis serangan energi. Yang fokus pada serangan energi, manusia pun mengembangkan berbagai profesi spiritual di bawah pengaruh energi ini. Di dunia inilah Lin Wan tinggal dan dia hanyalah pemilik sebuah toko hewan spiritual kecil yang sederhana. Meski manusia di dunia ini bisa memakai energi spiritual untuk mempercepat tumbuh kembang hewan, bagi Lin Wan itu cuma mimpi karena fisiknya sangat lemah. Sejak kecil, bahkan sejak umur 8 tahun dia sama sekali tidak bisa merasakan energi spiritual di sekitarnya. Dia juga tidak bisa memperkuat tubuhnya dengan energi seperti orang lain, membuatnya tak punya cara untuk berkontrak dengan makhluk spiritual tingkat tinggi. Dia hanya merawat tanaman di tokonya karena tanaman tidak butuh banyak kultivasi. Apalagi, kebanyakan orang malas memelihara makhluk tingkat rendah. Beruntung, dia punya 2 makhluk spiritual yang setia mendampinginya. Ada jenius si binatang 100 pertanyaan dan Sound si burung penyanyi. Lin Wan hanya mampu mengontrak mereka berdua karena mereka makhluk kelas bawah. Tapi kontrak itu saja sudah membuatnya pusing selama 2 minggu penuh. Memang menyedihkan dan melatih mereka jelas mustahil dilakukan. Di antara keduanya, jenius adalah yang paling cerewet dalam mengurus rumah tangga. Hingga suatu hari, dia melihat makhluk sejenis di luar jendela dan mencoba menyapa dengan sangat ramah. Tapi makhluk itu malah mengejeknya, pamer bahwa dia dirawat dengan mewah tidak seperti jenius. Hal ini membuatnya sangat kesal. Dia pun menantang makhluk sombong itu main suten. Tapi Lin Wan datang melerai dan menyuruhnya untuk segera tenang. Kalian juga pasti heran bagaimana kucing bisa main suten pakai cakar. Akhirnya Lin Wan memutuskan mengajaknya jalan-jalan untuk menghibur. Since they also don't have anyone patronizing their business. As they walk through a lonely park, Sound urges jenius dengan berkata meski dia tidak sepintar teman-temannya, setidaknya dia lebih murah. Lin Wan sendiri merasa bersalah karena tidak bisa membantu makhluk kesayangannya berkembang akibat tubuhnya yang tak mampu merasakan energi spiritual. Tiba-tiba saja, seekor babi pelindung tumpul yang menyeramkan muncul dari semak-semak, membuat Lin Wan ketakutan setengah mati. Dia menduga ada masalah di peternakan monster, tapi jenius malah melihat babi itu sebagai makanan lezat. Dia langsung menerkam, namun Lin Wan menahannya agar tidak terinjak. Dari raungan kerasnya, Lin Wan tahu babi itu sangat marah, padahal biasanya spesies ini sangat jinak.
Tindakan jenius tadi pun harusnya tidak memicu kemarahan sehebat ini. Sadar bahaya, Lin Wan segera menggendong jenius dan berlari kencang. Tapi sialnya pergelangan kakinya terkilir hingga membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Sound dan jenius langsung pasang badan demi melindungi majikan mereka. Sementara itu, kesadaran Lin Wan mulai memudar dan saat itulah dia sayup-sayup mendengar suara misterius memanggil namanya. Dia pun tersadar panggilan itu berasal dari cincin tembaga lamanya yang sempat hilang saat umur 8 tahun. Cincin itu dulu lenyap setelah terkena darahnya. Tiba-tiba saja cahaya emas benderang turun menyelimuti tubuh Lin Wan dan cincin itu perlahan terbentuk kembali di pergelangan tangannya. Dia bisa merasakan sensasi yang berbeda. Kini, aliran energi spiritual yang tak pernah dia rasakan sejak umur 8 tahun mengalir deras kembali ke tubuhnya. Sementara itu, Sound dan Genius buru-buru mundur setelah sadar babi itu terlalu kuat, lalu mereka meminta Lin Wan bertindak. Lin Wan perlahan bangkit berdiri, dan hebatnya, dia sekarang bisa melihat seluruh status serta informasi lengkap babi itu. Dia tahu babi itu ada di tingkat 3. Nah, ikuti terus kisah seru ini untuk melihat aksi hebatnya nanti. Yuk, kita lihat perjuangan monster level 1 yang tidak punya peluang ini. Tapi hebatnya, dia bisa membaca gerakan si babi dan mengarahkan Genius bagaimana harus bergerak agar tidak tertabrak. Genius langsung menghindar tepat waktu, menyelamatkan diri dari serudukan maut itu. Namun, Lin Wan sadar kalau cuma menghindar tidak akan menyelesaikan masalah karena perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Dia pun menatap cincinnya dan meminta kekuatan tambahan dari sana. Tepat saat itu juga, seberkas cahaya redup mulai muncul dari cincin misterius tersebut. Anehnya, cahaya yang sama juga menyelimuti Sound, dan seketika sebuah ide brilian langsung muncul di kepala Lin Wan. Dia menyadari kalau monster miliknya akan berevolusi berkat kekuatan luar biasa dari cincin itu. Tapi tetap saja, ini masih belum cukup karena perbedaan antara level 1 dan level 3 itu terlampau jauh. Sekarang dia harus memutar otak mencari kelemahan si babi dan mulai berteriak memberi perintah. Dia menyuruh Sound bernyanyi demi mengalihkan perhatian monster itu dan nada apa saja tidak masalah asalkan suaranya sangat kencang. Sound langsung menuruti perintah itu dan mulai bernyanyi sekuat tenaga yang langsung memancing perhatian si babi. Monster itu berhenti mengejar Genius dan berbalik menyerang Sound. Sound langsung berteriak ketakutan karena sekarang dialah yang menjadi sasaran amukan si babi hutan. Lin Wan menyuruh Sound berbalik untuk menyerang mata si babi karena begitu kehilangan penglihatan dia pasti akan berhenti menyerang. Sound mengerti dan langsung berbalik melakukan tugasnya. Tapi dia menyadari gerakannya tidak secepat sebelumnya. Nah, disinilah kepanikan dimulai. Lin Wan sadar kekuatan mentalnya hampir habis. Dan jika itu terjadi, mereka semua tamat. Dia memohon pada makhluk apapun di dalam cincin itu untuk membantunya bertahan sedikit lebih lama lagi. Tiba-tiba, ledakan, energi besar menghantam Sound, membuatnya berhasil membutakan mata babi itu. Lin Wan lalu menatap Genius dan berteriak ini saatnya untuk menyerang balik. Tapi sebelum sempat mengarahkan targetnya, Genius sudah melesat maju menyerang bagian hidung si babi. Babi itu panik lalu berbalik menghantam Genius menggunakan pantatnya hingga Genius pusing. Karena dikeroyok, babi itu pun kabur setelah diserang bertubi-tubi hingga akhirnya menabrak 2 orang dewasa di jalan. Seorang pria di kursi roda bernama Li dan wanita bernama Zhang. Zhang melihat bulu-bulu di tubuh babi itu dan langsung tahu kalau itu milik monster Lin Wan. Dia lalu memberitahu Li kalau dia akan meninggalkannya untuk mengurusi babi, sementara dia mencari Lin Wan. Li setuju dan langsung memanggil makhluk spiritualnya untuk menghadapi babi lapis baja itu. Sementara itu, Lin Wan terbangun di dimensi aneh dalam cincinnya. Dia melihat sekeliling dan sangat takjub melihat betapa luasnya tempat ini. Wajar saja, ini pertama kalinya dia masuk ke ruang dimensi internal Fei. Dia bertanya pada cincin itu apakah ini kemampuannya. Dari situlah dia tahu kalau Fei itu bernama Mobius. Monster. Kalian tahu apa yang menarik? Mobius adalah Fei kelas normal tingkat 1 yang punya kemampuan ruang dan misteri.
Kemampuan pasifnya sendiri membantu mengubah informasi rumit yang tidak terlihat menjadi data mentah. Keahlian pasif lainnya adalah pikiran tenang yang membantu menstabilkan emosi sekaligus memberikan efek kebal terhadap status negatif. Lin Wan sendiri sudah melihat bagaimana cara kerja, kemampuan analisis data ini saat mengintip info tentang babi hutan tadi. Namun, dia bertanya-tanya apakah efek pikiran tenang ini adalah hasil dari latihan menyanyi bersama Sound selama ini. Dia lalu menyadari adanya sifat eksklusif yang biasanya baru muncul di peringkat perunggu, jadi sangat luar biasa baginya bisa mendapatkannya di tingkat normal. Dia mulai curiga apakah Mobius ini pusaka dewa legendaris atau spesies fantasi. Bicara soal Mobius, dia adalah roh terkunci yang memiliki ruang khusus untuk memelihara Fae. Tapi, ruang itu tidak bisa menampung Fae yang levelnya di atasnya. Lin Wan pun sadar, saat ini dia hanya bisa mengontrak Fae tingkat 1. Jadi, dia harus melatih mereka agar level Mobius meningkat. Masalahnya, untuk membuat kontrak baru lagi, dia wajib melatih Fae level 1 miliknya hingga mencapai level 10. Ini gawat sekali karena merawat Fae tingkat rendah saja sudah menguras dompetnya, dan dia bisa langsung bangkrut dalam sekejap. Kondisi ini makin parah karena sekarang dia sedang tidak punya uang sama sekali. Meski begitu, Lin Wan tetap bersyukur memilikinya daripada tidak sama sekali. Dengan ini, dia setidaknya bisa merasakan kekuatan mental dan berharap ada terobosan nanti. Tiba-tiba, dia mendengar suara sayup-sayup Jang di kepalanya yang mengeluh karena dia sudah pingsan selama setengah hari. Lin Wan langsung sadar kalau ini waktunya untuk meninggalkan dimensi Mobius dan segera kembali ke dunia nyata. Saat membuka mata, dia sudah berbaring di ranjang rumah sakit ditemani 2 Fae setianya yang sedang memeluknya erat. Jang dan seorang perawat masuk ke ruangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan padanya, tetapi Lin Wan langsung menolak hal tersebut. Jang menegurnya keras, khawatir luka kecilnya bisa bertambah parah karena dia sudah tidak sadarkan diri selama 10 jam. Rupanya, Li dan Jang adalah tetangga sebelah rumah yang selama ini tulus merawat dia serta adiknya, Cuci. Lin Wan akhirnya memutuskan untuk merahasiakan kontrak barunya dengan Mobius dari Jang untuk beberapa waktu ke depan. Dan petualangan baru kita pun dimulai saat dokter datang membawa makhluk spiritual pemulihan elit. Ayo kita ikuti kisah Lin Wan. Setelah dokter membantunya pulih, lalu pergi meyakinkan Jeng bahwa semuanya baik-baik saja. Tak lama, Li mengirimkan makanan lezat lewat kelinci penerornya. Karena menu hari ini adalah babi kecap kesukaan si jenius. Dia langsung ngiler parah. Sebelum makan, Lin Wan menyadari kalau Fae milik Li, si kelinci peneror itu, terasa sangat misterius dan tidak seaktif kelinci peneror biasa. Dia mencoba memeriksa statistik monster itu, tapi dia malah melihat banyak tanda tanya. Lin Wan sangat terkejut karena melihat atribut eksklusif ganda. Tapi yang jauh lebih mengejutkan adalah makhluk itu sama sekali bukan kelinci peneror. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Lin Wan membiasakan diri jogging, memutari wilayah sekitar selama 1 jam setiap hari. Tapi, jogging 1 jam saja sudah membuatnya sangat ngos-ngosan setiap kali selesai. Sejak kecil, dia memang tidak memiliki energi spiritual untuk memperkuat fisiknya. Jadi, hal ini membuatnya berpikir apakah lebih baik menyerah pada profesi tempur dan fokus pada profesi kehidupan saja. Dia baru saja menyelesaikan sesi joggingnya saat Li dan Jen datang untuk meledeknya. Lin Wan hanya tersenyum canggung sambil beralasan harus menjaga kebugaran tubuhnya. Nah, perhatikan baik-baik. Lewat data aslinya, Lin Wan menyadari kaki Li lumpuh karena makhluk bernama ulat pembusuk tulang sejenis Fae tingkat platinum ke atas. Makhluk itu memiliki racun biologis yang bercampur dengan kutukan mental. Dan dari yang terlihat, tingkat profesi energi spiritual milik Li minimal berada di tingkat raja. Lin Wan sangat kagum karena Li sanggup menahan racun mengerikan ini di betisnya selama bertahun-tahun. Berbicara tentang peringkat tingkat raja, berada jauh di atas semua tingkat lainnya. Lin Wan menduga kelinci peneror itu bernasib sama dengan Li yang terluka parah, lalu berubah ke wujud sekarang demi pemulihan. Saat hendak pergi,
Lee mengingatkan Lin Wan untuk selalu menghubunginya jika ada masalah. Bahkan, dia menyuruhnya meminta bantuan uang untuk biaya sekolah Cuci, tapi Lin Wan meminta Pak Tua itu agar tidak perlu khawatir. Lin Wan pun berpikir apakah ada cara untuk menyembuhkan luka Lee sebagai bentuk balas jasa atas semua kebaikan yang diterimanya selama ini. Saat Lin Wan masuk ke tokonya, di atas salah satu rak terdapat Fei lobak hijau tingkat 3. Lin Wan langsung terbelalak menyadari hal ini karena kemarin Fei tersebut masih berkualitas biasa saja. Dia penasaran apakah energi spiritual miliknya diserap oleh para Fei sehingga membantu mereka berevolusi. Lin Wan pun memutuskan mencoba lagi dengan menaikkan tingkat kesulitannya. Omong-omong tentang lobak hijau, tumbuhan ini sebenarnya setara tanaman biasa yang sering dijadikan pakan ternak. Ajaibnya, Lin Wan berhasil meningkatkan sekuntum lili lain ke tingkat elit dengan kemampuan memulihkan luka luar. Melalui peningkatan mutu lobak itu menjadi tingkat elit, harganya otomatis melonjak lebih dari 10 kali lipat. Lin Wan kemudian memanggil Sound dan Genius mendekat. Rupanya, Genius adalah makhluk spiritual dengan ingatan luar biasa yang mampu mengingat setiap detail terkecil. Berkat peningkatan dari Lin Wan, keduanya ikut mendapat upgrade besar dan Sound pamer kalau suaranya kini jauh lebih merdu. Kalian pasti tahu apa artinya ini, kan? Lin Wan dengan bersemangat mengumumkan rahasia sukses untuk cepat kaya. Namun, dia sadar ini bukan sekadar urusan uang, karena evolusi Fei itu sendiri sebenarnya sangatlah sulit. Selain segelintir makhluk yang berevolusi alami, sisanya butuh bantuan master pencipta yang menghabiskan banyak bahan pusaka dan obat spiritual agar Fei di titik kritis bisa berevolusi dengan persentase tertentu. Namun, Lin Wan tidak butuh semua itu karena kekuatannya sendiri sudah cukup bekerja. Detik itu juga, dia langsung menyadari bahwa kemampuannya ini pasti akan memicu kecemburuan semua orang. Jika tidak waspada, dia bisa menjadi incaran orang jahat karena dia belum memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Kenyataan pahit yang mungkin menimpanya jika dirinya sampai tidak berhati-hati seketika membuat keringat dingin bercucuran. Dan dia paham betul bahwa rahasia ini tidak boleh diekspos sekarang. Lin Wan paham demi keamanan kekuatannya, dia harus menjadi master pencipta agar profesi itu bisa dijadikan kedok pelindung sebelum bencana besar datang menghampiri. Tepat saat itu, Genius memberitahu Lin Wan kalau ponselnya berdering dari nomor saudara perempuannya. Lin Wan mengangkatnya dengan gembira dan Cuci langsung menanyakan kabar kesehatannya. Lin Wan meyakinkan bahwa tubuhnya sudah jauh lebih bugar dari sebelumnya, bahkan berniat merapikan halaman belakang. Cuci yang mendengarnya langsung terkejut dan memarahi kakaknya itu, mengingatkan bahwa tanpa adanya peningkatan energi tubuh kakaknya tidak akan kuat melakukan pekerjaan seberat itu. Dia meminta Lin Wan membiarkan halaman belakang sampai dia pulang nanti. Tapi Lin Wan meminta adiknya tidak perlu cemas karena ini hanya pembersihan ringan biasa. Lin Wan pun mengingatkan Cuci tentang janji mereka agar giat belajar di sekolah dan tidak menyia-nyiakan bakatnya. Cuci pun berjanji tidak akan mengecewakan kakaknya. Sementara di sekolah Cuci, sang guru mengumumkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, seluruh murid kelas akan percayalah. Kita akan melihat betapa pentingnya hal ini saat sang guru menjelaskan kualitas Fei pertama yang mereka pilih. Mari kita mulai. Tingkat energi spiritual seorang profesional ternyata sangat memengaruhi seberapa kuat daya tempur monster Fei mereka. Dampaknya besar. Guru menjelaskan bahwa tingkat kecocokan setiap sistem dan profesi tempur biasanya sangat berbeda. Jika jenis Fei tidak sesuai dengan afinitas sang kontraktor, maka proses kontrak akan menjadi sangat sulit dilakukan. Bahkan bisa memicu kerusakan mental. Guru juga menambahkan bahwa profesi pendukung seperti pengrajin serta penenun butuh pemahaman mendalam agar material spiritual bisa menyatu sempurna satu sama lain. Akhirnya, dia mengingatkan agar pemilihan Fei dipertimbangkan matang-matang. Setelah kelas selesai hari itu, sang guru meminta Cuci untuk tetap tinggal di kelas. Guru mengaku paham kondisi keluarganya, tapi dia tetap mendesak Cuci untuk memikirkan kembali monster kontrak pilihannya karena bakat Cuci sangatlah luar biasa tinggi. Ditambah lagi mengingat kalau seleksi 100 skuadron federasi akan segera tiba.
Sang guru tidak ingin Cuci melewatkan kesempatan emas ini. Cuci terdiam 1000 bahasa karena dia tahu perkataan gurunya benar. Sementara itu di rumahnya, Lin Wan sedang merayakan keberhasilannya meningkatkan beberapa pot tanaman melati lili ke tingkat elit. Pot-pot berharga miliknya itu kini bernilai minimal 20.000 koin federasi. Dengan modal ini, dia yakin sekarang punya harapan membelikan adiknya monster kontrak tingkat tinggi. Tiba-tiba saja ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Dia mengira itu adalah pelanggan baru. Jadi dengan penuh semangat dia mengangkat panggilan telepon itu, namun ternyata yang menghubungi adalah guru Cuci. Sang guru langsung berteriak memberitahu bahwa Cuci berniat mengontrak kumbang pelindung abu-abu. Jelas ini tidak cocok dengan bakatnya, membuat Lin Wan panik mendengar kabar itu. Dan langsung panik, karena monster tingkat normal biasa hanya berharga 200 koin, dan saking tidak bergunanya, makhluk itu hanya dianggap pakan bagi makhluk spiritual pemakan serangga tingkat tinggi. Guru itu menyebutkan bahwa afinitas Cuci sebenarnya adalah tipe pertahanan. Dan bakat langka seperti ini sangat jarang ditemui, bahkan di kota Redwood sekalipun. Guru itu memperingatkan Lin Wan agar setidaknya menyiapkan Fei, tipe pertahanan tingkat elit sebagai makhluk kontrak pertamanya. Lin Wan sangat berterima kasih kepada sang guru dan berjanji akan segera mengirimkan monster yang cocok ke sekolah dalam beberapa hari ke depan. Namun untuk mendapatkan Fei tingkat elit tersebut, Lin Wan sadar dia membutuhkan dana setidaknya 10.000 koin federasi. Karena situasi mendesak ini, Lin Wan terpaksa harus meningkatkan semua lobak hijau tingkat normal ke tingkat elit, lalu menukarnya demi mendapatkan makhluk tipe pertahanan tingkat elit untuk adiknya Cuci. Keesokan paginya, kondisi fisik Lin Wan sangat lelah dan lemas akibat terjaga semalaman menyunting tanaman. Tapi dia lega karena semua pekerjaannya selesai tepat waktu, sehingga dia bisa segera bergegas pergi ke pasar makhluk spiritual. Agar tetap aman, dia membalut cincinnya dengan kain katun tebal, biar identitasnya tidak ketahuan. Kalian tahu kan, si jenius sekarang bersembunyi aman di balik tudung kepalanya saat Lin Wan bertanya, apakah dia benar-benar yakin ingin ikut? Dan jenius langsung mengiyakan sambil menyombongkan kemampuan tawar-menawarnya yang luar biasa hebat. Tidak lama kemudian, mereka sampai di halte bus dan kendaraan bertenaga keledai pun tiba. Jenius merasa sangat terkejut karena kendaraan ini berbeda dari memorinya. Lin Wan menjelaskan bahwa jenius selama ini cuma membaca buku sejarah, bukan panduan transportasi modern saat ini. Setelah 100 tahun era kebangkitan energi spiritual, makhluk mistis telah menggantikan mesin baja sepenuhnya. Mereka duduk santai di dalam bus, namun saat kendaraan mulai melaju, kencang. Jenius hampir saja terlempar karena tidak menduga kecepatannya bakal sedahsyat itu. Untungnya Lin Wan sigap menangkap tubuhnya sebelum terlempar, dan sang sopir bus bergumam bahwa hari ini adalah hari keberuntungan Lin Wan karena hendak pergi ke pasar hewan spiritual. Lin Wan penasaran dan bertanya apakah ada pasokan monster baru di sana, tetapi sang sopir justru membocorkan sebuah berita yang sempat heboh beberapa hari lalu. Retakan dimensi dikabarkan terbuka sejauh 30 meter di pinggiran kota, dan para penjaga Redwood menghabiskan 2 hari 2 malam untuk membasmi semua serangga yang keluar dari celah mengerikan itu. Kini situasi sudah aman terkendali, walau 3 tim penjaga tetap disiagakan untuk terus berjaga-jaga di sekitar sana. Sopir menjelaskan bahwa celah dimensi itu tepat berada di sebelah peternakan, membuat banyak makhluk spiritual mati, sementara sisanya terluka parah. Karyawan yang berhasil selamat kini membuka lapak darurat di pasar untuk menjual hewan-hewan malang yang terluka itu. Dari sinilah jenius akhirnya paham bagaimana babi pelindung tumpul bisa kabur dari sana. Sang sopir menimpali bahwa babi jenis itu memang yang paling banyak berkeliaran melarikan diri. Bahkan dia sempat menangkap seekor kemarin malam. Setelah dimasak, seluruh warga desa berebut untuk memakannya dan sisanya diawetkan sebagai dendeng. Lin Wan memuji kehebatan sopir itu sambil tersenyum, lalu meminta agar dia bisa diturunkan di dekat area pasar tersebut. Lin Wan merasa sangat beruntung datang di saat krusial seperti ini karena monster yang sedang terluka parah biasanya
pasti dijual sangat murah. Dan kalian tahu kan, ini adalah kesempatan emas baginya untuk mendapatkan monster bagus dengan harga miring. Yuk, kita lihat bagaimana si Genius mulai sombong dan menawarkan keahlian tawar-menawarnya kepada Lin Yuan untuk membeli monster. Luan kemudian menggoda si Genius bahwa target belanjaan mereka hari ini adalah monster tipe pertahanan kelas elit. Harganya minimal 100.000 koin federal, yang langsung membuat Genius panik setengah mati karena uang mereka tidak cukup. Dia mengingatkan Lin Yuan bahwa tabungan mereka bahkan tidak sampai 20.000, namun Lin Yuan sudah punya rencana lain. Lobak hijau yang telah ditingkatkan adalah kuncinya. Dan saat melewati toko tanaman, Lin Yuan tergoda memborong seluruh isinya. Sekarang dia bisa merasakan daya tarik naluriah pada makhluk spiritual, di mana kilau terang berarti mereka sangat ramah. Kepekaan energinya yang sangat luas ini membuat Lin Yuan heran apakah dirinya memang ditakdirkan untuk tipe penyembuh dan pendukung. Berbeda dengan saudara perempuannya yang sangat dekat dengan monster pertahanan dan tiba-tiba saja sebuah kekacauan pun terjadi. Genius berlari ke sebuah toko untuk menawar monster seharga 80.000 koin yang ditawarkan oleh sang pemilik. Namun si Genius menawar nekat seharga 20.000 koin saja, membuat sang pemilik toko murka dan mengusirnya. Lin Yuan segera menyeret Genius sambil meminta maaf meski si konyol itu tetap yakin tawarannya hampir berhasil jika dilanjutkan. Luan menasihatinya bahwa mereka harus rajin membandingkan harga pasar alih-alih bersikap keras kepala pada satu toko saja. Mereka sempat menemukan kura-kura tipe pertahanan, tetapi monster itu hanya peringkat biasa sehingga mereka langsung mengabaikannya saja. Mereka juga melihat seekor terenggiling yang kurang menarik, dan setelah lama berputar-putar, Genius mulai merasa sangat lelah. Dia menyarankan untuk kembali melihat kelinci cangkang keras yang tadi ditawarnya, tetapi Lin Yuan bersikeras untuk terus mencari. Nah, disinilah kita harus memperhatikan dengan jeli saat mereka akhirnya tiba di kios terakhir yang tersisa. Lin Yuan melihat domba elit tingkat 7 yang menggunakan tanduk besarnya untuk bertahan, monster yang sangat dia cari. Monster ini juga menguasai teknik kontrol tanduk kejut, menjadikannya pilihan paling ideal untuk kebutuhan tim mereka saat ini. Dia pun bergegas menghampiri sang pemilik toko untuk menawar domba itu seharga 100.000 koin secara langsung. Namun sang penjual harus menelepon istrinya terlebih dahulu untuk memastikan harga pastinya sebelum melepaskan monster tersebut. Genius memperingatkan bahwa harga normal domba tanduk kram hanya 50.000 dan maksimal 90.000 jika langka. Lin Yuan menjelaskan bahwa penawaran tinggi itu adalah bentuk ketulusan, sebuah pelajaran berharga yang harus dipelajari si Genius. Selesai menelepon istrinya, sang penjual kembali membawa kabar buruk bahwa domba itu dihargai 120.000 koin. Harga tersebut sudah pas dan tidak bisa ditawar lagi, membuat Lin Yuan tertunduk lesu karena anggarannya tidak mencukupi. Lin Yuan merasa putus asa karena tidak ada pilihan monster pertahanan lain di pasar gelap spiritual ini. Kalian pasti setuju kalau berkorban demi cuci adalah prioritas, meski mereka terpaksa membayar mahal untuk domba tanduk ram. Tiba-tiba, mata Lin Yuan tertuju pada sebuah kios daging potong milik Pak Yang sedang ramai dipadati pembeli. Pak Yang menjelaskan bahwa persediaan daging hari ini sudah habis, namun para pelanggan malah menunjuk monster yang terluka. Mereka meminta agar monster sekarat itu disembelih saja, dan mendengar hal itu membuat Lin Yuan menyadari keberuntungannya telah tiba. Pak Yang menegaskan dengan keras bahwa monster terluka di dalam tokonya sama sekali tidak dijual untuk disembelih. Dia malah mempersilakan pembeli untuk membawa pulang salah satu dari 3 monster yang tersisa jika memang berminat. Kerumunan pergi dengan kesal karena tidak ada yang punya uang ekstra untuk menyewa master kreasi demi menyembuhkan monster. Saat kerumunan bubar, Lin Yuan bergegas maju mendekati Pak Yang mengira anak muda ini juga mencari sisa daging. Pak Yang memberitahu bahwa daging sudah habis, tetapi Lin Yuan segera menjelaskan tujuannya adalah melihat monster di dalam. Menyadari kondisi emosi Pak yang tampak tidak stabil dan rentan menolaknya, Lin Yuan harus menyusun strategi yang tepat. Dia pun mengaktifkan keahlian pikiran tenang miliknya agar bisa bernegosiasi dengan Pak Yang dalam suasana yang damai. Sang pemilik kemudian mengantarnya masuk untuk menunjukkan 2 laba-laba penyembur jaring yang tampak baik-baik saja dari luar.
Namun jika dilihat lebih dekat, bagian perut mereka sobek parah dan diperkirakan hanya mampu bertahan hidup 2 hari. Lin Wan segera memindai informasi mereka dan mengetahui bahwa salah satunya adalah laba-laba elit tingkat 10 tipe racun. Makhluk mengerikan ini mampu menyemburkan jaring beracun. Monster luar biasa yang sangat sulit ditemukan di wilayah perkotaan biasa. Dalam kondisi sehat walafiat, satu ekor laba-laba langka ini bisa dengan mudah terjual seharga 300.000 koin. Pak yang mengakui kekuatan racun mereka, tetapi karena sekarat, dia rela melepas keduanya hanya seharga 150.000. Lin Wan sangat menginginkan kedua laba-laba tersebut, tetapi isi dompetnya saat ini masih jauh dari kata cukup untuk membeli. Dia pun menawarkan kesepakatan sistem barter makhluk spiritual sebagai jalan keluar alternatif yang saling menguntungkan bagi mereka. Yang bilang dia ingin membuka peternakan setelah ini, dan kalian akan terkejut melihat apa yang mereka barterkan nanti. Halo teman-teman, mari kita lihat Lin Wan yang menawarkan lobak hijau kualitas elit sampai membuat yang benar-benar terkejut mendengar tawaran itu, yang langsung menanyakan soal kualitasnya. Dan Lin Wan dengan sangat percaya diri berani menjamin kalau mutunya benar-benar luar biasa bagus. Dia menyarankan yang untuk memeriksanya sendiri terlebih dahulu karena dia tahu lobak hijau sedang sangat populer dan dicari banyak orang. Yang kemudian menunjuk makhluk terakhir di toko tersebut, seekor banteng batu badak bercula yang berasal dari keluarga ternak bertanduk besar. Makhluk kuat ini berada di tingkat elit 10 dan luar biasanya merupakan tipe pertahanan tangguh yang dibekali berbagai keahlian khusus. Salah satu kemampuannya adalah pasang badan menerima serangan mematikan demi melindungi tuannya ketika sang tuan sedang terluka parah di pertempuran. Begitu melihat banteng ini, Lin Wan langsung kegirangan setengah mati, dan tanpa ragu langsung menanyakan berapa harga jual si banteng batu itu. Makhluk tersebut sudah hampir mencapai tingkat perunggu, dan berkat kemampuan bertahannya, banteng ini adalah pilihan paling sempurna untuk cuci kelak. Yang sempat ragu dan bertanya apakah Lin Wan yakin, sebab kondisi banteng itu sangat buruk, tapi Lin Wan tidak mau berdebat sama sekali. Dia langsung menawarkan 200.000 koin, membuat yang terperangah dan heran apakah Lin Wan benar-benar bisa menyembuhkan banteng sekarat tersebut. Di sini nih, kalian bisa tebak kalau yang curiga Lin Wan disokong master pencipta hebat. Lalu dia menanyakan niat asli dari Lin Wan. Apakah Lin Wan ingin memborong ketiga makhluk spiritual itu sekaligus dengan menukarkan persediaan lobak hijau miliknya sebagai alat pembayaran utama? Lin Wan meyakinkan yang kalau kualitas lobak hijaunya tidak perlu diragukan. Bahkan Genius ikut membela tuannya dan menegaskan Lin Wan tidak berbohong. Yang akhirnya memilih untuk percaya, lalu dia mulai merapikan barang dagangannya agar mereka bisa segera pergi ke rumah Lin Wan memeriksa lobak itu. Yang juga membawa kotak penyimpanan vapor tabel agar mereka bisa dengan mudah mengangkut banteng batu beserta laba-laba penyembur jaring tersebut. Mereka segera memasukkan makhluk-makhluk itu ke dalam kotak penyimpanan agar tidak merepotkan di jalan. Lalu, yang melemparkan kotak itu ke Lin Wan. Genius yang selalu penasaran langsung bertanya tentang benda aneh tersebut dan Lin Wan menjelaskan kalau itu adalah sebuah kotak penyimpanan V khusus. Teknologi canggih buatan Ostrich Logistics ini mampu menyimpan makhluk spiritual di dalamnya dengan ukuran yang menyesuaikan ruang kotak tersebut. Beratnya pun ditiadakan sehingga terasa sangat ringan dan praktis untuk membawa makhluk-makhluk yang sangat berat sekalipun. Genius merasa kagum ada teknologi sehebat itu, lalu dengan polosnya bertanya kenapa Lin Wan tidak membelikannya untuk dia dan juga Sound. Lin Wan menjawab jujur kalau tabungan mereka belum cukup untuk membeli alat semahal itu. Tiba-tiba saja penutup wadah itu terbuka perlahan. Energi magisnya langsung menyedot banteng batu masuk ke dalam, mengejutkan Genius, yang berkata kotak itu berada di tingkat perunggu. Namun, yang khawatir kalau banteng batu miliknya itu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berevolusi ke tingkat perunggu tersebut. Yang kemudian memanggil V andalannya, seekor kadal api mahkota tingkat perunggu, membuat Lin Wan terpukau melihat tipe penyerang gagah ini. Lin Wan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk mendekat dan mengamati secara langsung wujud makhluk hebat tingkat perunggu tersebut. Kalian pasti heran melihat Lin Wan sesantai itu. Begitu pula yang mengira dia berbakat alami atau dibimbing master hebat dari balik layar. Lin Wan kemudian segera naik ke punggung kadal raksasa itu, dan begitu kadal itu mulai berlari kencang menerobos jalanan kota.
Kepala Linuan serasa mau copot karena kecepatan lari kadal tersebut jauh melampaui kereta keledai lambat yang dia tumpangi tadi pagi. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di kediaman Linuan dan yang bercanda tentang lokasi rumahnya yang ternyata sangat dekat sekali. Yang bahkan memujinya karena sanggup naik kadal itu pertama kali tanpa muntah, padahal aslinya Linuan sudah hampir pingsan menahan mual. Linuan berterima kasih kepada Yang karena sudah memberikan kesempatan berharga merasakan sensasi menunggangi makhluk spiritual tingkat perunggu yang tangguh. Dia lalu mempersilakan Yang untuk duduk santai di mana saja karena kondisi rumah kayunya yang memang sangat sederhana dan minimalis. Sekali lihat, Yang merasa tempat tinggal ini sama sekali tidak tampak seperti markas persembunyian seorang master pencipta yang hebat. Dia bahkan sempat berniat meninggalkan Linuan jika nanti kualitas lobak hijaunya tidak sebagus klaim manis yang diucapkan sebelumnya. Namun saat melihat lobak-lobak hijau berjejer rapi di rak, dia seketika berubah pikiran karena tanaman itu jelas hasil karya ahli. Yang memberitahu Linuan kalau lobak di depannya ini jauh melampaui semua ekspektasi awalnya karena kualitasnya sudah mencapai kelas elit. Menurutnya, tanaman langka seindah ini bahkan sangat jarang sekali ditawarkan oleh para pedagang besar di dalam jaringan Starweb mereka. Linuan menjelaskan bahwa sebelum berevolusi dia mencampurkan biji energi ke tanah sehingga sistem perakaran tanaman berkembang dengan sangat baik. Dia menjamin mutunya tidak mengecewakan. Yang lalu memotong sedikit lobak tersebut dan langsung terbelalak heran melihat keindahan seratnya. Kandungan getahnya yang melimpah membuktikan kalau Linuan tidak berbohong, lobak hijau ini memang berada di kelas tingkat elit tertinggi. Dia merasa nasib buruknya kini mulai berbalik arah. Biasanya untuk meminta bantuan master pencipta, seseorang harus menyerahkan bahan spiritual langka. Sayangnya, bagi orang kelas bawah seperti dirinya, mengumpulkan bahan spiritual tingkat tinggi semacam itu adalah hal yang mustahil dilakukan. Namun peluang emas kini terbuka lebar di hadapannya jika dia berhasil menjalin hubungan baik dan erat dengan sosok Linuan. Linuan bertanya, apakah Yang puas dengan lobak itu? Dan Yang meyakinkannya bahwa dia sangat puas. Jadi tinggal membahas soal harga saja. Nah, mari kita dengar penawaran harganya. Yang jujur bilang kalau lobak ini minimal laku 30.000 koin di Starweb. Yuk kumpul, kita lihat aksi gila yang menawarkan 33.000 koin per pot untuk 100 pot Genius. Sampai hampir kehilangan akal sehat saat mendengar angka fantastis itu. Namun Linuan dengan sangat tenang mengatakan kepada Yang bahwa dirinya sanggup menyediakan 100 pot pesanan tersebut, meskipun di lubuk hatinya yang terdalam dia sudah mengiler membayangkan tumpukan uang yang akan didapatnya. Bahkan Yang sendiri merasa heran melihat ketenangan Linuan padahal nilai transaksi ini sangat besar membuat dirinya makin yakin bahwa pemuda ini sudah terbiasa dengan dunia yang luas. Dia percaya baju sederhana dan toko kecil ini hanyalah sebuah penyamaran atas perintah sosok kuat di belakangnya. Yang lalu bertanya butuh berapa hari bagi Linuan untuk mengirimkan semua pesanan barang tersebut. Linuan menjawab dia bisa mengirimnya dalam 7 hari. Logikanya, 1 pot butuh 1 jam, dan memperhitungkan 2 hari waktu perjalanan mengirim Fei ke cuci. Linuan sudah menghitung kalau waktu 7 hari harusnya sudah sangat cukup. Mendengar jawaban itu, Yang hampir menangis haru karena merasa baru saja mendapat berkah terbesar dalam hidupnya. Dan menduga bahwa dia dipertemukan lewat sebuah takdir dewa. Setelah kesepakatan transaksi mereka selesai dibuat, Linuan segera memberitahu agar Yang datang lagi dalam 7 hari untuk mengambil lobak tersebut. Yang pun setuju, tetapi dia penasaran dan bertanya, apakah tidak perlu membayar lunas sisa 70 pot lebih dulu karena modalnya melimpah? Tapi coba perhatikan apa jawaban santai Linuan. Bahwa hal itu tidak perlu. Dia bisa melunasi semuanya sekaligus saat mengambil barang di waktu yang telah ditentukan nanti. Setelah sepakat, Yang langsung naik ke kadal tunggangannya dan pergi. Begitu dia pergi, Linuan membawa kerbau itu ke halaman belakang untuk mulai merawatnya. Namun, Sound dan Genius justru mengeluh betapa miskinnya mereka hingga tak sanggup memberi makan kerbau raksasa itu. Tetapi Linuan menegaskan bahwa menyelamatkan hewan ini adalah prioritas utama karena kondisi sang badak sudah sangat
Lemah dan sekarat, Linuan tahu dia harus bertindak secepat kilat untuk menyelamatkannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun dia segera menyalurkan energi murni ke tubuh badak tersebut, membuatnya pulih dengan cepat. Tiba-tiba, tubuh badak itu diselimuti oleh seberkas cahaya keemasan, membuat Linuan terkejut karena ini tanda bahwa sang badak akan segera berevolusi ke peringkat perunggu tingkat tinggi. Linuan terus memompa lebih banyak energi agar hewan tersebut bisa menembus batas peringkat berikutnya dengan sangat mudah. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, badak itu akhirnya berhasil naik tingkat. Berkat evolusi ini, dia juga berhasil mendapatkan berbagai macam kemampuan tambahan yang luar biasa. Namun, Linuan harus memilih satu sifat eksklusif untuk badak tersebut dari 3 pilihan yang tersedia, yaitu kulit bersisik, penjelajah, dan penyerap rasa sakit. Sifat kulit bersisik memungkinkan badak menumbuhkan pelindung tebal, mirip sisik, di seluruh permukaan luar tubuhnya. Sedangkan untuk kemampuan penjelajah, opsi ini sangat berguna dalam menghemat stamina saat dia berlari. Terakhir, penyerapan rasa sakit mampu menyerap sebagian dari serangan musuh, lalu mengubahnya langsung menjadi aliran energi kehidupan yang sangat dahsyat. Kalian pasti paham betapa terkejutnya Linuan saat tahu dia bisa memilih sendiri sifat eksklusif yang dia inginkan. Setelah meneliti ketiganya secara saksama, dia menyadari hanya ada 2 sifat yang benar-benar bagus di antara pilihan yang ada. Luan tahu bahwa sifat penjelajah sama sekali tidak berguna untuk monster tipe pertahanan murni. Sedangkan untuk kulit bersisik, itu memang memberikan perlindungan tebal pada tubuhnya, tetapi rasanya masih biasa saja. Namun, di sisi lain, kemampuan penyerapan rasa sakit justru dapat memulihkan luka badak itu dari serangan luar secara instan. Dengan begini, dia akan menjelma menjadi tank kokoh yang senang dipukuli musuh. Intinya, semakin keras dia dihantam, maka dia akan makin kuat. Atas dasar itulah, Linuan langsung mantap memilih penyerapan tersebut. Setelah itu, Linuan menemukan keahlian hebat lainnya, yaitu tanduk batu yang menyelimuti tanduknya dengan besi kokoh untuk memperkuat serangannya. Kemampuan ini memicu serudukan brutal tanpa takut terluka. Linuan pun menyadari jika keahlian tanduk batu dan penyerapan rasa sakit dikombinasikan, keduanya akan membentuk siklus yang sangat mematikan. Alih-alih disebut sebagai tipe pelindung, ini lebih mirip monster penyerang yang sangat ganas yang mengenakan tameng pertahanan super tebal. Linuan sangat yakin ini adalah pilihan terbaik untuk makhluk spiritual yang akan dikontrak Cuci nanti. Jenius lalu bergurau bahwa duet Bici dan badak ini akan menjadi perpaduan si cantik dan si buruk rupa. Namun Linuan membalas bahwa keselamatan Cuci di atas segalanya. Linuan bahkan menyindir Jenius bahwa dia sendiri juga seekor binatang liar. Linuan sadar bahwa selain badak itu yang naik tingkat, energi spiritual miliknya sendiri juga melonjak drastis. Dia tahu semakin kuat tingkat Fei yang berhasil berevolusi, semakin besar pula umpan balik spiritual yang akan dia peroleh. Namun, Linuan terheran-heran karena proses barusan benar-benar menguras habis tenaganya hanya untuk evolusi tingkat perunggu biasa. Dia membayangkan bagaimana jadinya jika sosok master pencipta hebat yang menangani evolusi makhluk ini langsung. Jenius kemudian menanyakan bagaimana cara mereka mengirimkan badak besar ini ke tempat Cuci. Linuan menjawab mereka akan menyewa jasa kurir burung unta karena saat ini mereka punya banyak uang dan sedang terburu-buru. Linuan segera memesannya dan tunggu kelanjutan kisah seru ini ya. Sementara itu, di sisi lain, sang penguasa kota, Redwood Ling, sedang asik mencampur ramuan obat berkekuatan hebat di sudut ruangan istana Radiance Moon. Dia sedang berupaya keras. Kalian dan saya akan menyaksikan kisah Sikong yang meminta bantuan salah satu dari 3 master kreasi bintang 5 di Federasi Radiance Moon Empress. Sikong adalah petarung tangguh tingkat raja yang sedang mencari bantuan demi Fei miliknya. Tiba-tiba Fei itu jatuh membentur tanah dan berguling-guling membuat Sikong panik luar biasa melihat kondisi makhluknya tersebut.
Namun Moon Empress menenangkannya dan berkata semuanya aman. Karena Faye itu sebenarnya sedang berevolusi menuju tingkat legendaris dan dia hanya perlu menyatukan rune wasiat agar Faye itu bisa berevolusi menjadi spesies fantasi. Si Kong benar-benar dibuat terpukau olehnya. Dia pun mulai menawarkan berbagai harta berharga kepada Moon Empress. Namun sang permaisuri menolak dan menyatakan bahwa dirinya lebih tertarik pada reformasi ujian kenaikan tingkat yang membutuhkan waktu tunggu 3 tahun untuk naik 1 tingkat saja. Menurutnya, waktu tunggu itu terlalu lama dan membatasi jumlah master kreasi baru. Mendengar hal itu, si Kong langsung menyadari arah pembicaraan. Bahwa permaisuri ingin sistem mengizinkan ujian tingkat beruntun dan Moon Empress pun menegaskan rencananya kepada pria tersebut. Siapa saja yang lulus ujian tingkat 1 dalam hitungan jam bisa melewatkan 3 ujian profesi gaya hidup lainnya. Dan langsung melompat ke tingkat 2. Mendengar ini, Ling meragukan kemampuan para pemuda berbakat di federasi saat ini. Karena sudah bertahun-tahun tidak ada pemuda jenius yang muncul, bahkan mereka sangat kesulitan hanya untuk sekadar memahami 1 rune wasiat saja. Ling lalu bertanya apakah permaisuri ingin mereformasi sistem, tapi beliau menjawab tujuannya murni masalah pribadi yang mendesak. Kejutan pun terungkap saat beliau mengaku sedang mencari murid baru karena semua rival seangkatannya sudah memiliki murid masing-masing. Terlebih lagi, gelombang dimensi besar akan segera tiba, dan kota ini diprediksi memiliki celah dimensi serangga terbanyak. Sekarang perhatikan baik-baik tugas Ling sebagai penguasa kota untuk segera mengambil tindakan demi melindungi seluruh wilayah kekuasaan beserta semua warganya. Beliau langsung memerintahkan pengerahan pasukan pengawal ketat tanpa celah kesalahan. Ling memberi hormat dan berjanji akan selalu menjaga keamanan kota. Tak lama kemudian, layanan pengantar burung unta raksasa tiba untuk menjemput Lin Yuan. Baru beberapa menit setelah terbang mengangkasa, perut Lin Yuan langsung mual bukan main dan ingin muntah. Namun pilot menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja begitu mereka berhasil menembus lapisan awan. Sang pilot juga bercerita sangat menyukai Genius dan ingin sekali membawanya pergi bersama jika saja kapasitas muatan burung unta raksasa ini tidak mencapai batas maksimalnya. Genius sendiri sempat menangis histeris ingin ikut, namun Lin Yuan berhasil membujuknya agar tetap tinggal dengan janji akan membawakan makanan lezat saat pulang. Beberapa saat kemudian, pilot menyuruhnya bersiap karena mereka telah tiba di spot terbaik melihat pemandangan indah dari atas. Kalian pasti setuju kalau lukisan alam berupa gunung dan aliran sungai di bawah mereka terlihat sangat ajaib bak kisah fantasi. Lin Yuan terpaku kagum hingga ia merasakan ada sesuatu yang mengkristal di tubuhnya. Dia langsung tersadar bahwa apa yang dirasakannya adalah rune wasiat. Sebuah simbol emas misterius muncul di tangannya, dan dia tahu rune ini melambangkan gunung dan sungai. Dia terus memikirkan penemuan tak terduga itu ketika sang pilot mendadak berbalik menanyakan keadaannya. Dan Lin Yuan cepat-cepat menjawab dirinya baik-baik saja. Dia lalu mengalihkan topik dengan menunjukkan fakta bahwa mereka telah lama terbang melintasi pegunungan tinggi dan ingin tahu berapa lama lagi perjalanan untuk sampai di kota Redwood. Pilot menjawab mereka baru akan tiba besok pagi, padahal Lin Yuan berharap bisa mendarat di sana sebelum matahari terbit. Sang pilot menjelaskan kecepatan sedang ini sengaja dijaga karena ini penerbangan pertama bagi Lin Yuan dan ia terlihat pusing. Tapi Lin Yuan memintanya untuk tidak khawatir sama sekali dan menyuruhnya terbang secepat mungkin tanpa ragu. Keesokan paginya di Akademi Cuci, para siswa tahun pertama langsung dipanggil ke area pelatihan luar ruangan yang sangat luas. Mereka kabarnya harus mendate. Sesi pertarungan langsung setelah berhasil membuat kontrak dengan V pilihan mereka. Benar-benar kejutan besar. Ujian berat ini sengaja diadakan karena beredar rumor bahwa sekolah tengah menyaring 100 murid jenius untuk program khusus mereka. Penguji kemudian mengumumkan bahwa sesi ini adalah latihan tempur tahun ketiga, sekaligus menjadi uji tanding nyata pertama bagi kelas tempur tahun pertama. Dia menjelaskan bahwa setelah semua murid mengikat kontrak dengan VAI mereka akan diundi untuk bertarung melawan siswa tahun ketiga agar terbiasa mengendalikan skill bertarung VAI tersebut. Sang penguji
juga memastikan pertarungan ini dibatasi pada level latihan biasa saja, sehingga tidak ada yang perlu mereka cemaskan berlebihan. Teman sekelas Cuci berbisik tentang ketakutannya melawan senior, lalu bertanya, apakah gadis itu akan benar-benar mengikat kontrak dengan kumbang baja abu-abu biasa? Cuci hanya membalas lirih bahwa saat ini dia tidak punya pilihan lain dan mengeluarkan kumbang yang tersimpan rapi di wadah kecil miliknya. Pertandingan pun segera dimulai, di mana babak pertama berakhir dengan kemenangan telak siswa tahun ketiga setelah mengusir Faye milik lawan keluar dari garis batas arena. Salah satu murid tahun pertama langsung mengeluh bahwa ujian ini sangat tidak adil karena mereka baru saja menyelesaikan kontrak dan dipaksa bertarung melawan para senior berpengalaman. Dan percayalah, kalian pasti paham kekesalan luar biasa yang dirasakannya itu. Kalian dan aku bakal menyaksikan Cuci yang didesak untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sebagai murid paling berbakat di kelas. Ternyata, Cuci harus berhadapan langsung dengan Van Lixing, sosok murid tahun ketiga yang paling menakutkan di sana. Rumornya, kerabatnya bekerja di Persatuan Master Kreasi, dan ada peluang besar dia akan terpilih sebagai salah satu jenius. Dia hanya butuh beberapa kemenangan bertarung lagi. Di dalam hatinya, Fun juga merasa senang karena dia akan melawan Cuci yang dianggapnya sebagai lawan yang mudah dikalahkan. Fun juga berambisi menjadi murid sang permaisuri bulan. Karena Cuci tidak punya peluang menang, dia tahu gadis itu hanya bisa menyalahkan kondisi keluarganya yang miskin yang akhirnya menyia-nyiakan bakatnya. Tapi di sisi lain, Cuci tidak siap untuk menyerah begitu saja, meskipun dia hanya memiliki seekor kumbang kecil. Tepat saat pertarungan akan dimulai, sang guru datang berlari membawa seekor anjing bercak kuning. Dia menyuruh Cuci membuat kontrak dengan anjing itu saja karena hewan itu sudah mencapai tingkat elit, yang setidaknya akan memberinya peluang melawan murid tahun ketiga dibanding kumbangnya. Tepat saat dia bersiap melakukannya, kalian dengar suara Lin Wan menggema, menyuruh Cuci untuk menunggu. Cuci sangat terkejut karena dia mengenali suara kakaknya. Lin Wan segera berlari mendekat, lalu berterima kasih atas bantuan sang guru, tetapi dia menjelaskan bahwa dia sudah membawa makhluk Faye untuk dikontrak Cuci. Lin Wan merasa lega bisa tiba tepat waktu, dan dia segera mendesak adiknya agar percaya padanya, lalu mengontrak Faye bawaannya saja. Dia menyerahkan kotak penyimpanan Faye di tangannya. Sementara sang guru bertanya apakah makhluk bawaan Lin Wan itu bisa diandalkan karena mereka masih bisa menggunakan si anjing kuning. Sementara itu Van sudah tertawa terpingkal-pingkal di tempatnya sambil mengejek Cuci untuk memakai monster apa saja. Dengan sombong dia mengeluarkan kumbang raja kekuatan miliknya, meyakinkan Cuci bahwa tidak ada makhluk kontrak apapun yang bisa mengalahkan kumbang peringkat perunggu miliknya yang dilatih sejak kecil. Melihat hal itu, bahkan sang guru pun panik dan mengakui kalau anjing tadi tidak akan sanggup melawan kumbang tersebut. Cuci terkejut saat menyadari dirinya memegang kotak penyimpanan perunggu. Dia heran dari mana kakaknya mendapat uang untuk membeli barang mahal ini. Namun, Lin Wan meminta adiknya fokus saja pada pertarungan di depan mata sambil meyakinkan bahwa dia sangat mempercayainya. Cuci pun membuka kotak itu untuk melihat Faye di dalamnya. Sembari berjanji tidak akan membiarkan usaha keras kakaknya menjadi sia-sia. Dia segera menyalurkan energi spiritualnya dan membentuk kontrak dengan Faye tersebut untuk memanggil seekor badak perkasa. Para murid terkejut melihat kulit badak itu berkilau layaknya baja. Nah, kalian mungkin mengira Van akan panik, tapi dia justru sangat tenang. Karena baginya, pengalaman bertarung adalah segalanya. Dia mengejek Cuci akan kalah, tetapi gadis itu langsung membalas ejekan itu dengan berani. Menantang untuk membuktikan siapa yang sebenarnya akan kalah nanti. Sang guru sendiri terpukau oleh kehadiran badak tersebut, dan mulai bergumam tentang betapa mahalnya harga makhluk itu. Cuci pun memulai serangan pertama. Saat badaknya menerjang kumbang lawan, Fun menangkisnya dengan mudah sambil mengejek Cuci, mengingatkan bahwa badak tersebut adalah tipe pertahanan murni, jadi mustahil bisa unggul dalam urusan menyerang. Dengan sombongnya, Fun berkata kepada Cuci bahwa dia akan menunjukkan bagaimana tipe penyerang yang sesungguhnya bekerja. Kumbang miliknya langsung meluncur menghantam sang badak hingga goyah.
Namun, Cuci berhasil menyeimbangkannya kembali tepat waktu. Van terkejut melihat badak itu mampu bertahan. Dan ini membuktikan bahwa Cuci memang berbakat karena orang biasa tidak akan sanggup mengendalikan Fai yang baru dikontrak secepat itu. Sementara sang guru akhirnya bernapas lega melihat badak itu tidak terlempar keluar arena. Namun dia cemas melihat betapa cerobohnya Cuci. Dia merasa Cuci masih butuh banyak pengalaman. Tetapi Lin Wan tahu adiknya sengaja menyerang pertama kali untuk menguji kekuatan dari musuhnya tersebut. Sesaat kemudian, kumbang lawan mulai bergerak cepat mengitari sang badak demi mencari sebuah celah lemah. Taktik yang hanya dipahami oleh Van sendiri karena murid lain tidak mengerti tujuannya. Tepat saat dia berhasil menemukan titik lemah dari pertahanan sang badak, Van langsung menerjang tanpa ragu hingga benturan keras itu memicu debu tebal. Semua penonton tahu itu adalah jurus sekali serang mematikan milik Van dan menduga Cuci sudah tamat. Seketika, saat debu itu perlahan menghilang, sang badak rupanya masih berdiri tegak. Namun sang guru tetap yakin Cuci tidak akan menang dan tidak setuju jika murid tahun pertama melawan tahun ketiga. Tapi Lin Wan sangat yakin adiknya akan baik-baik saja karena dia telah menyiapkan keahlian penyerap rasa sakit untuk momen genting ini. Cuci langsung mengaktifkan kemampuan penyerap rasa sakit itu, membuat badaknya pulih seketika dan mengejutkan semua orang. Sang guru tercengang menyadari bahwa jurus itu mengubah serangan musuh menjadi energi kehidupan. Pertarungan seru ini baru saja dimulai, kawan. Kalian dan aku pasti terpukau melihat bagaimana Cuci yang baru pertama bertarung bisa mengendalikan badak tempurnya dengan tenang. Dia bisa beradaptasi dengan cepat. Di sisi lain, Van merasa badak itu sama sekali bukan tandingan monster kumbang miliknya. Dia langsung memerintahkan kumbangnya untuk terus menyerang. Namun si badak dengan tangguh menahan semua gempuran tanpa terluka sedikit pun. Melihat situasi ini, sang guru cemas dan bertanya pada Lin Wan apakah badak itu punya jurus serangan balik. Sebab sedari tadi Cuci hanya bertahan, namun Lin Wan memintanya tenang karena adiknya tipe petarung bertahan yang cerdik. Cuci pasti punya rencana rahasia. Sementara itu Van yang mulai tidak sabar berniat mengakhiri laga ini dengan satu serangan. Dia menyuruh kumbangnya menukik tajam secara brutal. Tapi di saat bersamaan, Cuci sudah bersiap menghadapi serangan fatal itu. Badak itu langsung mengaktifkan jurus tanduk batu dan menggali tanah sebagai pelindung. Semua murid yang melihat dibuat tercengang. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Karena taktik cerdik Cuci memanfaatkan medan tempur, membuat lawannya murka dan langsung menyerang brutal. Van terus menerobos bebatuan itu, tapi rintangan Cuci tak ada habisnya, hingga kumbang itu berhasil mendaratkan hantaman keras. Luar biasa, si badak sanggup bertahan kokoh. Kejadian ini membuat para penonton syok karena kumbang seharusnya memegang kendali. Bahkan sisa darah si badak jauh lebih banyak, membuat guru mereka sadar ada yang salah dengan taktik Fun. Sang guru menjelaskan bahwa kumbang raja tersebut bertarung terlalu ceroboh tanpa mempedulikan luka pada tubuhnya sendiri. Akibat terus menabrak pertahanan keras si badak, setiap benturan justru melukai tubuh kumbang itu sendiri secara perlahan. Rupanya hewan tersebut dilatih khusus mengikuti gaya bertarung Van yang hanya mengutamakan daya serang tanpa memikirkan pertahanan. Strategi ofensif ekstrem ini tidak memperhitungkan jika musuh memiliki pertahanan tangguh dengan tingkatan yang setara. Metode latihan serangan kilat ini memang dirancang untuk mendominasi duel singkat agar pertarungan selesai dengan cepat. Namun jika musuh gagal ditumbangkan dengan instan, maka keuntungan taktik agresif itu akan langsung lenyap seketika. Saat kumbang itu terpeleset, murid-murid mengira Cuci hanya beruntung. Tapi sang guru tahu ini murni taktik cerdas. Hewan tipe serangga jelas tidak akan mampu menandingi keseimbangan tubuh badak raksasa dalam pertarungan adu stamina. Terlebih lagi, kondisi mental sang pelatih sangat memengaruhi performa bertarung hewan peliharaan mereka. Sang guru mengingatkan mereka bahwa semua teori dasar ini sebenarnya sudah tertulis jelas di buku pelajaran. Kalian pasti sepakat kalau kepanikan Van sangat wajar, karena dia tidak menyangka akan dipojokkan oleh anak baru. Kepanikan itu membuatnya mulai bertindak ceroboh dengan melempar kumbangnya layaknya ketapel untuk meluncurkan serangan terakhir. Bahkan sang guru bisa merasakan daya hancur serangan tersebut sangat besar, lalu mendesak Cuci untuk segera menghindar sekarang juga.
Namun Cuci tetap bergeming dan terus memerintahkan badaknya untuk mengaktifkan jurus tanduk batu berkali-kali tanpa takut. Badak itu mencabut batu raksasa dari tanah, menghantam kumbang hingga terpental keluar arena dan mengakhiri laga itu. Cuci keluar sebagai pemenang, membuat Fun Xiok setengah mati dan melongo tidak percaya dengan kekalahannya yang memalukan. Sang guru sangat gembira setelah menyadari taktik cerdas Cuci yang sengaja menumpuk bebatuan di sepanjang pertarungan tadi. Semua batu itu dikumpulkan agar jurus tanduk batu terakhirnya cukup kuat untuk menjatuhkan sang kumbang raja raksasa. Dengan gembira dia menepuk punggung Linuan dengan sangat keras, sementara Cuci langsung berlari memeluk kakaknya sambil menangis. Linuan memberi selamat atas kemenangannya. Namun Cuci malah menangis dan menanyakan dari mana dia mendapatkan semua uangnya. Cuci curiga kakaknya telah menjual toko mereka, sebab tanpa uang tentu mustahil untuk mengobati penyakit parah yang dideritanya. Linuan menenangkan adiknya bahwa bisnis mereka sedang sangat lancar dan penyakitnya pun kini telah sembuh total. Sang guru memotong percakapan hangat itu untuk memuji bakat hebat Cuci dan berniat merekomendasikannya secara langsung. Dia ingin Cuci mengikuti seleksi awal bakat muda Red Boot 100, sebuah kompetisi regional paling dasar. Ajang ini akan membantunya lolos ke seleksi nasional tingkat elit, yaitu kompetisi Radiant 100 yang bergengsi. Meski masih murid tahun pertama, potensi Cuci sudah sangat layak untuk bersaing di babak kualifikasi awal tersebut. Dia meyakinkan Linuan bahwa akademi akan mengerahkan semua fasilitas terbaik demi mempercepat perkembangan kekuatan adiknya. Linuan sangat berterima kasih atas perhatian sang guru dan menegaskan bahwa dia juga akan mendukung penuh impian adiknya. Dia siap membiayai semua kebutuhan monster Cuci di masa depan yang disambut dengan senyuman hangat dari sang guru. Sang guru lalu meminta Cuci mengajak kakaknya berkeliling sekolah karena hari ini dia sudah bebas dari kelas. Saat Linuan menanyakan nasib anjing dengan bintik kuning tersebut, sang guru berkata bahwa dia sendiri yang akan merawatnya. Malam harinya, saat mereka sedang berjalan santai menikmati kota, Linuan membisikkan sesuatu yang cukup mengejutkan bagi adiknya. Dia mengaku bisa merasakan energi spiritual sekarang, tapi kira-kira bagaimana kita membuktikan kebenarannya jika sang adik sendiri tidak percaya? Kalian harus tahu, Cuci bersikeras melihat Fei badak itu dengan matanya sendiri, karena dia yakin harganya sangat mahal. Linuan akhirnya menunjukkan saldo rekeningnya agar Cuci melihat deretan angka 0 di sana. Sontak, Cuci langsung terkejut. Dia akhirnya sadar kalau kakaknya tidak berbohong dan punya banyak uang. Linuan lalu mulai menjelaskan semuanya, bahwa setelah energi spiritualnya kembali pulih, dia menjadi master kreasi dan mengambil pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Linuan meminta Cuci fokus belajar, ikut seleksi Fei Yard meraih peringkat terbaik tanpa perlu khawatir. Dia melarang adiknya bekerja paruh waktu lagi. Kejutan lain, Linuan juga mengaku akan ikut ujian master kreasi. Cuci sangat senang mendengarnya. Dan Linuan pun mengajak adiknya untuk merayakan kesuksesan besar mereka bersama. Cuci menyebutkan makanan apa saja yang dia inginkan, tapi Linuan memintanya memesan apapun tanpa perlu mengkhawatirkan harga makanan itu. Setelah selesai, Linuan melakukan perjalanan pulang sambil berpikir dia harus bekerja lebih keras demi mendukung adiknya. Ujiannya tidak akan mudah, jadi dia harus membeli buku panduan dasar untuk peneliti Fei sekaligus analis materi spiritual. Meskipun harganya cukup mahal, untungnya Genius pasti bisa membantunya untuk mempelajari semua materi itu. Dia menyadari bahwa cadangan energi spiritual Cuci yang stabil adalah kunci kemenangannya di pertempuran. Sedangkan Linuan sendiri bahkan tidak punya cukup energi spiritual untuk bisa disebut sebagai seorang profesional. Sekarang perhatikan ini. Dia ingin meningkatkan Mobius. Tapi syarat sifat eksklusifnya terlalu berat sampai pilot memacu kendaraannya. Falcon melaju jauh lebih cepat dari sebelumnya karena pilot mengaku sudah sangat terlambat untuk jadwal berikutnya. Dia ingin menunjukkan kecepatan penuh Falcon agar tidak diberi ulasan buruk, padahal Linuan berkata dia masih harus belanja banyak. Pilot menyarankan untuk memesan lewat Starweb saja karena ekspedisi Ostrich Logistics melayani pengiriman hari yang sama. Saat tiba di rumah Linuan, Fei Falcon tampak sangat kelelahan akibat terbang dengan kecepatan penuh. Sang pilot menjamin peliharaannya aman dan meminta ulasan bintang 5 karena perjalanan mereka berjalan lancar. Linuan menyetujuinya dan tidak butuh waktu lama bagi barang belanjaan online miliknya untuk tiba di rumah.
Lin Wan sadar belanja online adalah solusi terbaik. Bahkan dia kini berniat membuka toko online-nya sendiri agar lebih praktis. Dengan begitu, dia tidak perlu sering pergi ke pasar Fei, yang tentunya jauh lebih aman baginya. Begitu masuk rumah, Genius langsung berlari kencang untuk memeluknya erat karena sudah sangat rindu. Sound juga mendekat. Sound langsung memeluk Lin Wan, tapi Genius malah gengsi dan mencoba terlihat tegar di hadapan tuannya. Genius malah menyuruhnya pergi karena dia sedang merajuk. Untungnya, Lin Wan tersenyum karena dia sudah bersiap dari awal. Kalian pasti tahu trik ini. Dia membuka sekaleng daging babi yang langsung merebut semua perhatian Genius. Sambil mendekat, dia mengaku masih marah walau sebenarnya cuma pura-pura. Lin Wan pun kembali menyuap Fei lucunya. Dia berjanji akan terus membelikannya jika dia suka. Lalu Sound bertanya apa yang dibawa Lin Wan untuknya. Lin Wan mengizinkannya memakan lobak hijau, membuat Sound terkejut karena sebelumnya dia tidak pernah diizinkan. Lin Wan menyuruh mereka berdua makan selagi dia menyortir barang, lalu dia segera melangkah masuk ke dalam gudang penyimpanan. Di sana, dia terkejut melihat tumpukan pot lobak hijau. Sound lalu memberitahu ada yang berbeda di sudut. Lin Wan segera memeriksanya dan menemukan sepucuk surat ucapan terima kasih dari toko tempat dia membeli lobak. Toko itu berterima kasih karena dia membeli 100 pot lobak dan memberinya 1 pot bonus secara gratis. Lin Wan menyadari bonus itu adalah lobak tipe penyembuh yang sangat cocok dengan apa yang dia butuhkan. Sambil membawa pot itu, dia bergegas ke atas dan meminta Genius agar tidak mengganggunya untuk sementara waktu. Setelah menyendiri di kamar, dia langsung mengaktifkan kemampuan pengunci roh dan mulai mengalirkan energi spiritual ke lobak tersebut. Namun dia segera menyadari kekuatan mentalnya sedang tidak maksimal karena dia belum beristirahat sama sekali. Tapi dia tidak peduli karena segalanya sudah dimulai. Tidak lama kemudian, dia berhasil membuat kontrak baru. Saat cincinnya mulai bersinar, dia sadar kekuatan mentalnya ternyata sama sekali tidak terkuras seperti biasanya. Dia menyadari jika terus menyalurkan energi spiritual, dia bisa meningkatkan level lobak ini secara beruntun. 1 jam kemudian, dia berhasil meningkatkan lobak tersebut ke kualitas elit untuk memulihkan luka luar. Di saat yang sama, Mobius juga ikut naik ke tingkat elit. Lin Wan sangat terkejut dengan peningkatan ini. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di dalam ruang Mobius yang ukurannya jauh lebih luas dari sebelumnya. Saat itulah suara Mobius terdengar dari belakangnya bertanya apakah dia terdengar. Lin Wan langsung mengiyakannya dengan mantap. Sangat jelas. Dan kalian tahu, jumlah fee yang dikontrak inilah yang menentukan batasan kekuatannya nanti. Kalian dan aku bakal melihat kelanjutan petualangan seru ini. Dengan adanya Mobius, dia bisa meringankan semua beban mental dari Lin Wan. Dan jumlah phase yang bisa dikontrak Lin Wan juga bergantung pada level Mobius. Lin Wan pun sangat terkejut saat berbalik dan melihat Mobius berubah wujud mirip jin. Hebatnya lagi, sekarang dia sudah bisa berbicara dan Mobius memberitahunya bahwa ini semua berkat dirinya yang telah mencapai kelas elit. Mobius juga menjelaskan kalau ruang misterius ini adalah kemampuannya, yaitu ruang pengunci roh. Sebagai kontraktor, Lin Wan bebas merombak tempat ini sesuka hati untuk menyimpan para phase. Lin Wan kemudian menunjuk ke kolam di tengah ruangan dan Mobius menjelaskan bahwa itu hanyalah air biasa tanpa energi spiritual, tapi punya kemampuan menghasilkan kekayaan melimpah. Lin Wan pun melemparkan batu energi kelas rendah ke dalam air dan seketika memancarkan energi spiritual. Di dunia luar, energi pasti bocor sehingga efisiensinya tidak pernah 100%, tapi di dalam ruang pengunci roh, energi spiritual dijamin tidak akan lolos sedikit pun. Mobius juga menambahkan, jika batu energi tingkat tinggi dimasukkan ke kolam, energinya akan menjadi sangat padat seiring berjalannya waktu. Seketika itu juga, Lin Wan menyadari jika dia melatih phase di sini, kecepatannya akan berlipat ganda. Mobius pun memberitahu hal penting lainnya. Kalian pasti tahu melatih Fei butuh uang, kan? Seiring naik level, dia bisa tinggal lebih lama, tapi butuh banyak biaya. Untuk menyokongnya, karena batu energi kelas terendah pun harganya sangat mahal. Lin Wan pun menyadari bahwa dia harus segera mencari uang secepat mungkin. Namun tiba-tiba tubuh Mobius mulai memudar. Lin Wan panik bertanya ada apa, dan Mobius menjelaskan bahwa
Ia hanya bisa mempertahankan kesadaran penuhnya selama setengah jam saja dalam sehari. Mobius juga menceritakan bahwa dia adalah Faye pertama yang dikontrak Lin Wan. Dan hal itu membuat energi mental serta spiritual Lin Wan lumpuh selama 10 tahun terakhir. Mobius pun meminta maaf. Namun Lin Wan menenangkannya dan berkata bahwa 10 tahun ini juga telah membantunya memahami banyak hal penting. Sekarang setelah menemukan harapan baru, dia sangat yakin masa depan cerah menanti mereka. Seiring berjalannya waktu, Lin Wan fokus penuh merawat tanaman lobak hijau sambil memulihkan laba-laba penyemprot miliknya yang sedang terluka. 7 hari kemudian, yang tiba di depan pintu toko. Dia berdoa kepada langit agar kesepakatan bisnis dan taruhannya kali ini berhasil. Di saat bersamaan, dia juga tahu betapa sulitnya menghasilkan 100 pot lobak hijau berkualitas dalam waktu sesingkat itu. Lin Wan pun membuka pintu dan mempersilakannya masuk, menyuruhnya untuk memeriksa sendiri tanaman lobak tersebut yang berjalan masuk. Sekarang perhatikan baik-baik. Yang berharap melihat 30 pot, tapi Lin Wan malah menyajikan 100 pot lobak segar. Dan dia hanya perlu memilih 76 di antaranya. Yang sangat terkejut, langsung menggenggam tangan Lin Wan erat sekali, berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Lin Wan memintanya untuk tidak berlebihan, karena ini bukanlah masalah yang besar. Yang lalu, menyuruh Lin Wan menentukan harga sendiri tanpa berniat menawar sedikit pun. Tetapi Lin Wan memberitahu bahwa dia hanya ingin bayaran sesuai harga awal, membuat Yang terharu karena merasa telah menemukan penolong sejatinya. Bahkan, dia sampai ingin mengangkat Lin Wan sebagai saudara angkatnya saat itu juga. Yang tanpa ragu menegaskan kembali bahwa dia akan membeli semua tanaman itu dengan harga penuh. Lin Wan pun kebingungan melihat yang tampak begitu bersemangat. Setelah transaksi mereka selesai, Yang menceritakan bahwa dia akan segera membuka sebuah peternakan Faye miliknya sendiri dan mengundang Lin Wan untuk berkunjung nanti. Berjanji akan menyimpan barang-barang Faye terbaik khusus untuk anak muda itu. Lin Wan pun mengiyakan ajakan itu, lalu mereka berdua saling mengucapkan selamat tinggal. Lin Wan merasa heran sekaligus senang melihat kebahagiaan Yang, dan mulai menyadari bahwa menjadi pencipta Faye ternyata adalah pekerjaan yang menjanjikan. Kini setelah tokonya kosong, dia merasa sudah waktunya untuk mengisi kembali stok dagangan. Lin Wan lalu bertanya kepada Genius, apakah dia sudah memahami cara pendaftaran jaringan bintang yang diajarkan kemarin. Tiba-tiba saja dia mendengar Genius berteriak, memanggil dirinya dengan panik, membuat Lin Wan langsung berlari ketakutan. Namun, sesampainya di sana, dia menyadari Genius hanya histeris karena dirinya baru saja naik level lagi. Rupanya, Genius sekarang sudah mencapai kelas elit dan berkat peningkatan ini, dia menjadi jauh lebih pintar. Genius menyombongkan diri bahwa dulu dia hanya bisa mengingat 1 biskuit energi, tapi sekarang setara dengan 5 biskuit energi sekaligus. Lin Wan tidak heran karena selera makan Faye kecil ini telah berubah dari daging babi menjadi biskuit energi. Lin Wan senang mendengarnya karena dia butuh banyak bantuan Genius nanti, dan Genius meyakinkannya bahwa dia siap membantu. Di saat bersamaan, Sound datang menghampiri untuk mengeluhkan berat badannya. Tapi ternyata dia baru saja naik ke kelas elit tingkat 2. Dia mendapatkan 2 keahlian, duri suara dan turbulensi. Dan keduanya adalah jenis serangan ofensif. Lin Wan heran mengapa kemampuannya tidak berhubungan dengan menyanyi, padahal suaranya sangat merdu. Saat itu juga, Genius memberitahu Lin Wan bahwa mereka baru saja melakukan uji coba tempur. Dia menunjukkan sebilah papan gosong akibat duri suara Sound. Dan begitulah, kalian pasti tidak sabar melihat mereka menguji kekuatannya nanti. Mari kita lihat apakah kekuatan Sound benar-benar meningkat sekarang. Mereka pergi ke halaman belakang dan Genius memegang papan kayu agar Sound bisa membidiknya. Lin Wan memperingatkan bahwa dia terlalu dekat dengan target, tapi dia meyakinkan Lin Wan kalau semuanya akan aman-aman saja karena bidikan Sound sangat luar biasa. Begitu serangan meluncur, malah Genius yang berteriak histeris menyadari betapa berbahayanya hal itu berbahaya. Lin Wan lalu menyarankan mereka menguji skill lainnya, turbulensi. Sound pun langsung bersiap menunjukkan kemampuan dahsyatnya.
miliknya. Dan Linuan dibuat melongo karena dia mampu menciptakan tornado yang jauh lebih kuat dibanding saat masih berstatus Fai tingkat biasa. Tidak lama kemudian, seorang kurir datang memberitahu Linuan bahwa semua barang pesanannya sudah ditaruh di depan pintu, dan dia hanya perlu menandatangani tanda terima. Genius ingin mereka terus menguji kekuatan Sound, tetapi Linuan menolak, mengingatkan Genius kalau dia sudah sering melihat kekuatan itu. Dia menyuruh Genius membiarkan Sound istirahat, tidur, karena dia butuh istirahat. Dia memberitahu Genius bahwa perannya berbeda dari Sound dan dia akan segera membutuhkannya nanti. Genius senang mendengarnya, meyakinkan Linuan bahwa dia sangat siap untuk tugas apapun yang akan diberikan kepadanya. Nah, perhatikan baik-baik. Linuan menyuruhnya memberi makan laba-laba, dan Genius langsung gemetaran karena dia sangat takut digigit oleh laba-laba itu. Linuan tidak terkejut karena sepertinya semua Faze takut pada laba-laba. Linuan pun segera menarik Genius menjauh dari sana dan mengaku hanya bercanda. Dia menyuruh Genius untuk mencatat semua informasi penting tentang seluruh Fai di toko, karena mulai sekarang dia akan membutuhkan bantuannya untuk mengurus semua dokumen tersebut. Linuan kemudian memberi makan laba-laba dengan energi spiritual, dan Genius menyadari tubuh mereka mulai memancarkan warna-warni berkilauan. Linuan menjelaskan bahwa mereka akan segera naik tingkat. Itulah sebabnya mereka bersinar. Genius langsung menggoda Linuan, menyebutnya semakin andal dalam pekerjaannya karena mampu memicu proses evolusi kedua laba-laba tersebut dengan mudah. Linuan menjelaskan bahwa badak besi sebelumnya juga berada dalam kondisi yang sama. Mereka hampir berevolusi, tetapi mendadak terluka parah akibat insiden celah dimensi. Setelah dipulihkan, mereka berevolusi secara alami. 2 jam kemudian, laba-laba itu telah sepenuhnya berevolusi ke dua arah yang berbeda secara mengejutkan, membuat Linuan sangat takjub. Dia menyadari yang merawat laba-laba itu dengan sangat baik. Lalu Genius bertanya apakah mereka akan segera menjual laba-laba itu karena dia sudah mendaftarkan tokonya di Starp. Linuan merasa sangat terkesan dan dia mengajak Genius pergi memeriksa toko baru mereka. Namun, dia baru tahu kalau dia harus menamai toko itu, dan Genius mengaku sengaja mengosongkan bagian nama itu untuknya. Linuan lalu mulai memikirkan nama terbaik dan akhirnya memilih nama Toko V Kamu Tidak Akan Rugi. Sedangkan untuk nama penggunanya dia memilih Hutan Gunung Dalam. Genius tidak terkesan sama sekali dengan pilihan nama tersebut karena dia sudah sengaja mengosongkan kolom itu, tapi Linuan malah memilih nama yang terburuk. Kalian pasti setuju kalau nama itu unik. Setelah urusan kartu selesai, saat mereka memindai kartunya, kejutan besar menanti. Mereka bisa mulai menjual barang dagangan. Linuan memindai laba-laba, memberitahu Genius bahwa itulah produk paling penting yang ingin dia jual. Setelah selesai memindai, mereka langsung dipindahkan ke dalam ruang toko virtual yang membuat Linuan kagum karena ukurannya jauh lebih besar daripada rumah mereka sendiri. Linuan tahu Starp sepenuhnya terbuat dari data, tapi rasanya nyata karena disajikan dalam bentuk gambar virtual. Genius lalu bertanya, mengapa tidak ada satupun dekorasi rumah mereka yang ikut berpindah, dan Linuan menjelaskan bahwa dekorasi memerlukan biaya tambahan di Starp. Setelah melihat-lihat sekeliling sejenak, Linuan akhirnya menemukan cara membuka menu utama dan merasa tidak ada salahnya jika mereka mencoba menjelajahi komunitas Starp tersebut. Linuan setuju untuk bergerak dan mereka segera sampai di pasar utama yang sangat ramai dan penuh kejutan. Linuan memperingatkan Genius agar tidak berkeliaran sendirian. Mereka kemudian menemukan sebuah toko furnitur dan Linuan menyarankan agar mereka membeli perabotan untuk dipajang di dalam toko. Mereka segera dilayani oleh robot pelayan yang menawarkan bantuan untuk mencarikan perabotan apa saja. Lalu Linuan menunjuk 2 barang yang dia sukai. Robot itu pun langsung menuntun mereka ke sana dan Linuan hampir gila saat melihat harga perabotan impiannya itu mencapai 100.000 koin per buah. Linuan buru-buru bertanya, apakah ada kursi murah yang bisa dia beli? Dan robot mengarahkannya ke area barang murah. Linuan berencana membeli beberapa kursi agar setidaknya para pelanggan bisa duduk saat berkunjung nanti.
Tapi area murah pun tidak membantu karena satu kursi dihargai 15.000 koin. Jenius langsung meneriaki robot untuk menawar harga tersebut. Namun si robot menegaskan kalau hal itu di luar wewenangnya. Jenius pun berlari kembali ke melaporkan kegagalannya menawar harga, dan Lin Wan tertawa karena menyadari rekannya itu mencoba menawar dengan sebuah robot. Lin Wan lalu menyarankan agar mereka pergi ke toko buku, membuat Jenius kebingungan dan bertanya alasan mereka pergi ke sana. Lin Wan mengingatkannya tentang ujian kreasi, jadi mari kita nantikan bersama apakah buku yang dibelinya ini akan membantu. Mari kita ikuti petualangan Lin Wan di toko buku, di mana dia membiarkan Jenius mengurus semua buku pelajaran itu. Jenius menghampiri robot pelayan untuk meminta semua kebutuhan mereka. Robot itu menjelaskan bahwa mereka membutuhkan banyak sekali buku. Jumlahnya mencapai lebih dari 300 buku. Lin Wan segera membayar dan meminta robot mengemasnya menjadi chip pengetahuan pintar. Chip itu akan dikirim langsung ke alamatnya. Namun, robot memintanya menandatangani perjanjian kerahasiaan khusus terlebih dahulu. Isinya melarang buku itu digunakan oleh orang luar selain keluarganya sendiri, atau asosiasi master kreasi akan menuntutnya. Dia akan bertanggung jawab jika membocorkan informasi itu. Setelah urusan selesai, Lin Wan mengajak Jenius untuk segera pulang. Di jalan, Lin Wan mengakui kehebatan robot pintar tersebut. Dia berpikir untuk membeli satu robot untuk menjaga tokonya nanti. Mereka pun berteleportasi kembali ke toko mereka, tapi betapa terkejutnya mereka saat melihat seorang gadis bertopi aneh sudah menunggu di sana. Gadis itu langsung memarahi Lin Wan karena meninggalkan toko tanpa penjaga, padahal dia sudah menunggu sangat lama di sana. Lin Wan meminta maaf dan menjelaskan bahwa tokonya baru saja buka hari itu, sehingga belum sempat menyiapkan robot penjaga. Lin Wan melihat gadis ini seumuran dengan Cuci, tapi dia heran mengapa sikapnya sangat angku dan menyebalkan. Gadis itu pun langsung ke intinya dan memanggil Lin Wan dengan sebutan paman, lalu menanyakan harga laba-laba yang dia jual di sana. Dia menanyakan harga kedua laba-laba itu, tapi langsung memperingatkan Lin Wan agar tidak mematok harga yang terlalu mahal. Nah, perhatikan bagian ini karena Jenius tertawa terpingkal-pingkal di lantai melihat Lin Wan yang tiba-tiba dipanggil paman olehnya. Lin Wan mencoba tetap tenang dan mulai menjelaskan. Dia memberitahu bahwa laba-laba penyembur jaring kecil berkaki ramping memiliki bakat eksklusif berupa jaring lengket. Tapi gadis itu tidak tertarik karena monster tersebut sama sekali tidak beracun. Lin Wan lalu menyarankan laba-laba yang lebih besar jika dia mencari racun, karena keahlian utama monster besar itu adalah racun mematikan. Laba-laba raksasa itu tiba-tiba maju mendekat, membuat si gadis sangat terkejut hingga jatuh terjungkal ke lantai toko. Saat terjatuh, penutup kepalanya terlepas dan memperlihatkan kepala botak plontosnya. Lin Wan benar-benar syok melihat pemandangan tak terduga itu. Dia bahkan menyamakan kepala gadis itu dengan telur rebus. Lin Wan menahan diri karena dia pelanggan, tapi Jenius berbeda. Jenius malah berteriak dan mengejeknya sebagai telur rebus. Gadis itu langsung memegangi kepalanya karena malu dan Lin Wan segera meminta maaf. Lin Wan menjewer Jenius dan menyuruhnya meminta maaf. Jenius pun menurut. Untungnya gadis itu menerima permintaan maaf mereka. Dia lalu menjelaskan mengapa kepalanya botak licin. Dia mengaku bahwa rambutnya tidak seperti itu sejak lahir. Ini semua hanyalah efek samping pengobatan setelah dia disengat oleh laba-laba bulu bayangan hantu yang sangat berbahaya. Rambutnya akan tumbuh kembali dalam beberapa bulan ke depan, jadi dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali bukanlah sebuah telur rebus. Kalian juga penasaran kan? Lin Wan akhirnya bertanya, apakah dia sangat menyukai laba-laba? Tapi si gadis langsung membantahnya. Dia mengaku benci setengah mati dengan jenis laba-laba karena tidak ada orang waras yang menyukai serangga berbulu besar itu. Lin Wan bingung lalu bertanya mengapa dia repot-repot mencari tipe laba-laba, bahkan sampai nekat mendekati monster berbahaya itu. Dengan nada sedih, gadis itu menjawab bahwa afinitas jiwanya adalah tipe laba-laba. Lin Wan pun akhirnya menyadari situasi sulitnya. Gadis ini memiliki afinitas yang tidak cocok. Kontraktor yang benci laba-laba namun tak punya pilihan monster lain. Tapi jika dipikir-pikir, kelompok laba-laba memiliki variasi yang sangat luas di dunia ini. Artinya, jalur evolusi gadis ini masih sangat terbuka lebar.
Selain itu, pengobatan mahalnya membuktikan bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Saat gadis itu hendak pergi karena tidak menemukan monster impiannya, Lin Nuan memanggilnya kembali dan mengingatkannya bahwa kedua laba-laba miliknya ini memiliki kemampuan eksklusif yang sangat langka. Namun gadis itu menganggap kemampuan tersebut terlalu lemah. Dia menginginkan monster laba-laba dengan kontrol kekuatan yang dahsyat. Lin Nuan hampir tidak percaya mendengar monster hebat miliknya dianggap lemah oleh pelanggan berkepala plontos itu. Gadis itu berkilah bahwa dia hanya ingin mencari laba-laba penyembur jaring dengan bakat eksklusif berupa jaring transparan. Lin Nuan sadar kekayaan gadis ini membuatnya bisa bersikap sangat pemilih saat mencari monster kontrak pertamanya. Tapi meskipun dia punya banyak uang, mendapatkan bakat sejarang itu tetap membutuhkan keberuntungan yang luar biasa besar. Tepat setelah memikirkan hal itu, Lin Nuan menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat hal itu terwujud. Dia menawarkan laba-laba custom tingkat epik padanya. Namun, gadis itu malah meragukan kemampuan Lin Nuan yang masih sangat muda. Dia curiga Lin Nuan hanya ingin memeras dan menipunya demi mendapatkan uang. Tuduhan itu membuat Lin Nuan merasa sangat kesal. Lin Nuan mengepalkan tangannya dengan sangat erat menahan emosi. Tapi dia tahu harus sabar demi mendapatkan pelanggan pertamanya. Dia akhirnya memutuskan menggunakan trik psikologi terbalik, membiarkan gadis itu pergi dan mencari di tempat lain sesukanya. Kira-kira apakah taktik menyuruhnya mencari ke 100 toko lain akan berhasil? Mari kita tunggu kelanjutan kisahnya nanti. Yuk, kalian harus lihat bagaimana pemuda kita memancing pelanggan ini saat gadis itu tiba-tiba memanggilnya kembali untuk minta bantuan. Lin Nuan menjawab, kalau dia tidak percaya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Si gadis lalu mengusulkan agar mereka saling menambahkan kontak pertemanan di Starweb agar Lin Nuan bisa menghubunginya untuk membeli laba-laba itu jika nanti dia berhasil menyelesaikannya. Lin Nuan pun girang karena trik pura-pura mundur tadi berhasil, sebab taktik ini selalu ampuh menghadapi pelanggan yang keras kepala. Sambil memanfaatkan momen, Lin Nuan berkata mereka tidak perlu berteman karena dia bisa datang lagi kapan saja jika ingin membeli. Gadis itu memohon agar Lin Nuan tidak marah, menjelaskan bahwa dia hanya takut tertipu karena kondisi tokonya yang sangat sepi. Dia bahkan mengedipkan mata genit pada Lin Nuan demi meyakinkannya, sampai akhirnya Lin Nuan pun luluh dan setuju untuk saling berteman. Tapi setelah berteman, gadis itu malah mengejek nama pengguna Lin Nuan yang dianggapnya sangat bodoh dan tidak keren sama sekali. Tak mau kalah, Lin Nuan membalas bahwa nama akun si gadis Cloudstream juga sama bodohnya. Alhasil, mereka berdua pun mulai berdebat sengit tentang siapa yang salah. Namun tiba-tiba, sebuah notifikasi transaksi masuk ke akun Lin Nuan sebesar 10 koin cahaya. Jumlah fantastis mengingat 1 koin cahaya setara dengan 1 juta koin federal. Cloudstream pun berkata, setelah pembayaran ini beres, dia akan menunggu kabar baik darinya. Lin Nuan hampir gila melihat nominal fantastis di akunnya tersebut. Nah, coba bayangkan, posisi Lin Nuan sekarang nominal sebesar itu langsung mengonfirmasi kalau Cloudstream ini memang kaya raya. Bahkan, Genius pun dibuat syok. Lalu meracau bahwa mereka tidak akan pernah kekurangan uang lagi. Dia bahkan menyebut sound yang sangat mendambakan pemutar rekaman dan sistem audio terbaru. Jadi alangkah baiknya jika mereka bisa membelikannya. Namun, Lin Nuan segera mengingatkannya bahwa uang itu tidak boleh dipakai sembarangan karena Cloudstream sudah membayar lunas di awal. Untunglah mereka masih memegang sisa uang pembayaran dari yang sebelumnya. Sayangnya, ketakutan Lin Nuan terbukti saat uang itu langsung habis terkuras hanya untuk membeli 5 ekor laba-laba. Lin Nuan sadar biaya bahan baku akan melonjak drastis jika memakai jalur biasa. Kini barulah dia paham kenapa Cloudstream bisa memberikan 10 koin cahaya tanpa ragu sedikit pun sebelumnya. Genius tertunduk lesu dan frustrasi, mengeluh bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa kaya jika situasinya begini terus. Lin Nuan lalu menenangkannya dengan berkata bahwa robot pintar yang baru mereka beli akan menghemat banyak tenaga kerja di toko. Tapi mereka harus benar-benar berhemat karena biaya memperluas toko nantinya akan jauh lebih mahal di masa depan. Kalian pasti berpikir tokonya bakal langsung ramai kan? Tapi sayangnya, saat mereka kembali, belum ada satupun pelanggan yang datang.
Jenius pun langsung mengejek robot bodoh belian Linuan, namun Linuan mengingatkan bahwa fokus utama mereka adalah pesanan Cloudstream. Demi mengamankan modal besar nantinya, Linuan kemudian memutuskan masuk ke ruang dimensi milik Mobius untuk berkonsultasi dengannya. Mobius mengingatkan bahwa selain uang, Linuan juga harus meningkatkan kekuatannya sendiri agar bisa meraup keuntungan lebih cepat lagi. Linuan menerima nasihat berharga itu dan berniat mengikutinya. Dia lalu memberitahu Mobius mengenai rencana hewan spiritual yang ingin dia kunci di dalam ruang dimensinya. Namun, ia ingin mendengar pendapat dari Mobius terlebih dahulu tentang hal itu. Mobius bertanya hewan spiritual mana yang dia maksud, dan Linuan mengungkapkan keinginannya untuk mengunci ikan mas penyerap roh. Mendengar rencana itu, Mobius tidak keberatan sama sekali, namun memperingatkan bahwa ikan mas tersebut membutuhkan energi 10 kali lipat. Linuan menegaskan bahwa dia sudah tahu risiko itu dan tidak masalah. Dia juga menambahkan bahwa dia bisa merasakan kekuatan mentalnya yang melemah, namun untungnya Mobius telah mengompres kekuatan mental miliknya sendiri demi melindunginya selama ini. Linuan merasa bertanggung jawab penuh untuk mencari cara memulihkan diri secepat mungkin. Begitu percakapan mendalam mereka selesai, Linuan langsung meluncur ke Starweb, mengitari beberapa area, lalu segera menggunakan fitur pencarian di sana untuk mencari targetnya. Begitu parameter pencarian dimasukkan, deretan toko yang menjual ikan mas pun langsung bermunculan di sekelilingnya secara instan. Sayang, rata-rata hanya menyediakan kelas biasa. Padahal Linuan lebih mendambakan tipe kelas elit untuk peliharaan barunya ini. Dia pun mencoba memfilter toko-toko tingkat tertinggi secara langsung agar menghemat waktu hingga menemukan sebuah gerai raksasa. Toko megah itu terlihat sangat impresif. Saat terpikir untuk meniru desainnya, mendadak pemilik toko datang menghampiri dan menyapanya.